Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Riani dari Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika manhaj tarjih Muhammadiyah dalam merespon persoalan-persoalan hukum. Di sini ada pembahasan dan hasil penelitian. Majelis tarjih dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini menggunakan prosedur tertentu yang disebut dengan manhaj tarjih. Secara leksikal, manhaj tarjih ini adalah metode atau cara melakukan ijtihad, sedangkan secara definitif adalah suatu sistem yang di dalamnya ini terdiri dari sejumlah wawasan sebagai pedoman dalam bertarjih. Kemudian ada pokok-pokok manhaj tarjih Muhammadiyah. Yang pertama, di dalam beristidlal, dasar utamanya ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, dalam memutuskan suatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Yang ketiga, tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab tetapi pendapat majzah. Yang keempat, berprinsip terbuka dan toleran. Yang kelima, di dalam masalah akidah ini hanya dipergunakan dalil yang mutawatir. Yang keenam, tidak menolak ijma sahabat sebagai dasar keputusan. Yang ketujuh, terhadap dalil yang nampak mengandung ta'arud. Yang kedelapan, menggunakan asadu izara untuk menghindari fitnah. Yang kesembilan, mentaklil dipergunakan untuk memahami kandungan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kesepuluh, penggunaan dalil untuk menetapkan suatu hukum. Yang ke-11 ini ada dalam mengamalkan agama Islam menggunakan prinsip al-tashir. Yang ke-12, dalam ibadah diperbolehkan ketentuannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ke-13, dalam hal yang termasuk al-umur duniawiyah tidak termasuk tugas para nabi. Penggunaan akal sangat diperlukan demi kemaslahatan umat. Ke-14, untuk memahami nas yang mustarok, paham sahabat ini dapat diterima. Kemudian ada sumber ajaran agama. Dalam manhaj disebutkan bahwa sumber ajaran agama ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah al-Maqbulah. Keduanya ini merupakan sumber ajaran pokok, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, sebagai sumber dan dalil dalam menetapkan hukum. Penggunaannya ini harus dilakukan dengan cara yang komprehensif. Ahmad Azhar Bashir mengatakan beristidlal dengan Al-Quran dan As-Sunnah berarti mengambil ayat atau hadis harus diambil secara bersamaan tanpa jenjang. Misalnya ayat dulu kemudian hadis. Apabila ayat tidak dijumpai, bahkan menurutnya ayat dan hadis ini harus dipandu dengan penafsiran atau syarah dari sahabat. Kemudian pendekatan ijtihad. Manhaj tarjih Muhammadiyah memiliki 3 pendekatan, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Adapun pendekatan bayani ini adalah cara berpikir yang bertumpu pada teks Al-Quran dan As-Sunnah, di mana fungsi akal hanya mengawal makna teks yang diperbolehkan dari hasil pemahaman hubungan antara makna dan lafaz. Adapun pendekatan burhani adalah pendekatan yang menggunakan kekuatan akal dengan cara induksi, deduksi, abduksi, simbolik, atau diskursif. Mempunyai 3 makna. Yang pertama, faiz berarti membedakan, kedua hujjah berarti berargumen, dan yang ketiga bainah berarti menjelaskan. Sedangkan pendekatan irfani ini adalah pendekatan yang didasarkan pada pengalaman spiritual, zauq, qalb, wijan, basyirah, dan intuisi. Selanjutnya ada metode atau prosedur dalam berijtihad. Ada asumsi metode. Dalam manhaj tarjih Muhammadiyah terdapat 2 asumsi pokok, yaitu asumsi integralistik dan asumsi hierarkis. Yang dimaksud integralistik ini adalah sebuah asumsi yang melihat bahwa sebuah norma ini menjadi qol apabila berbagai elemen sumber berkolaborasi dan saling mendukung. Dalam perspektif manhaj tarjih, sebuah aturan yang ditetapkan dengan satu sumber pada prinsipnya sudah dianggap valid, tetapi kevalidasinya ini masih diragukan. Kemudian yang kedua ada ragam metode. Dalam manhaj tarjih Muhammadiyah terdapat 3 metode
dalam menemukan norma. Pertama, bayani, kausari, dan sinkronisasi. Metode bayani ini adalah usaha mendapatkan hukum dari nas jani dengan mencari dasar interpretasi. Sedangkan metode kausari ini adalah penetapan hukum tentang kasus yang ketentuannya tidak ada di dalam nas secara langsung atau penetapan hukum baru akibat terjadinya perubahan. Metode sinkronasi ini digunakan untuk menemukan hukum terhadap kasus yang terdapat dalil dan saling bertentangan. Kemudian ada kaidah perubahan hukum, harus memenuhi 4 syarat. Pertama, adanya tuntutan maslahat, artinya maslahah sebagai penyebab terjadinya perubahan hukum. Yang kedua, kasus hukumnya ini adalah masalah muamalah duniawiyah, bukan masalah ibadah mahdah. Ketiga, hukum yang akan digunakan ini bersifat jani, bukan qot. Yang keempat, terdapat dalil syara yang mendukung adanya perubahan hukum tersebut. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.